Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Saya Ibu Sri Hastuti mengajar mata pelajaran biologi di kelas 12. Setelah kita belajar materi pertumbuhan, kita masuk ke metabolisme. Apa sih metabolisme? Ada yang tahu? Oke, kalau kamu ingin tahu mata pelajaran metabolisme lebih jelas, kamu harus ingat dari mata pelajaran respirasi, pencernaan, dan sirkulasi di kelas 11. Kalau kamu memahami 3 KD yang kita pelajari di kelas 11, maka kita akan lebih mudah masuk ke mata pelajaran metabolisme. Metabolisme adalah proses di mana kita akan melakukan oksidasi biologis setelah kita melakukan pernapasan, pencernaan, dan dilakukan oleh sirkulasi darah. Baik nak, sebelum kita memahami materi metabolisme, maka kita akan belajar dulu tentang enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah biokatalisator yang akan mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh kita. Apa yang kamu pahami tentang enzim? Kalau belum paham, kita buka satu persatu catatan kita. Di situ ada struktur enzim, ada cara kerja enzim, kemudian apa cara yang paling mudah kita pahami tentang enzim. Nah, jadi sebelum kita memulai apa yang dimaksud dengan metabolisme, kita belajar dulu tentang enzim. Ini tujuan pembelajaran kita, pengertian enzim, perbedaan yang membedakan proses metabolisme dan katabolisme, kemudian proses respirasi aerob dan anaerob, lalu kita menjelaskan pengertian fotosintesis, ini adalah anabolisme. Jadi pengertian enzim sudah kita pahami, maka kita baru masuk ke proses metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. Katabolisme terdiri dari pembongkaran atau pernapasan aerob dan anaerob. Nah, kalau aerob kita memerlukan oksigen, anaerob kita tidak memerlukan oksigen. Aerob terdiri atas 4 proses. Pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, lalu yang ketiga adalah siklus Krebs, yang 4 baru transfer elektron. Setelah melakukan itu, maka kita akan mendapatkan energi. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang dilakukan oleh tubuh tanpa menggunakan oksigen. Ini yang disebut dengan respirasi alkohol dan respirasi asam laktat. Kemudian yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan makanan pada makhluk hidup dari komposisi zat yang paling besar atau yang komposisinya kompleks menjadi yang lebih sederhana. Fotosintesis terjadi mengalami 2 proses, yaitu proses reaksi gelap dan reaksi terang. Dan fotosintesis terbagi 2. Yang pertama adalah reaksi terang, sedangkan yang kedua adalah reaksi gelap. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Itu dulu yang akan kita pelajari. Nanti kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan enzim, apa yang dimaksud dengan metabolisme. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi-materi itu satu persatu. Sekian, terima kasih.